masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budak, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman. Ya jangan salahkan saya yang saya surat masuk dalam penjara sampai titik tahu penghabisan saya. Bakar petugas karoma itu bukan karoma, bukan karoma itu mah emang dulunya aja nggak bisa bakar. Kalau orang-orang lu mah tuh langsung aja garoma, garoma Bahar Semit, kurapat lagi aja. Itu yang menarik itu omongan lu tuh Bahar. Woi, kalau Mabes Polri tidak menahan hukum menjarakan Wat Pleret, hutan monyet, PKI, enak banget lu nuduh orang Bahar. Maka saya akan pimpin rakyat Indonesia umat Islam untuk menyeret Wat Pleret ke Jogja. Oke, gua setuju lo ya, Har, setuju. Gua dukung lo mau ke Jogja. Gua dukung mau ke Jogjanya, mau rakyat Indonesia ke Jogja. Ya, datang ke Jogja. Kalau tuh umat apalah, anggap aja lu umat aja, punya umat lu semua, umat Islam. Nah, Indonesia punya lu semua. Emang senang itu semua lu semua tuh rakyat Indonesia. Ekir lo ya. Bawa tuh ke Jogja, gua dukung ya. Datang ke Jogja, nah, beli tiket mobil atau pesawat. Nah, di sana jalan-jalan di Malioboro, belanja, ya kan perekonomian orang Jogja naik ya. Nah, lu datang nanti ke rumah Wat Pleret. Nah, masa lu biarkan jajan notebook udah di sana ya, beli oleh-oleh Jogja, kan peningkatan di Jogja naik. Lu datang ke Gus Muat sendirian. Nah, tapi celurit yang sering lu acukan dan pedang, lu jual dulu tuh di Malioboro ya. Kali aja buat mahar, barangkali ada harem atau apa ya, ajam yang cantik, kali aja lu bisa nikah di sana, jangan dikasih harganya har ya. Lumayan tuh jual celurit pedang yang lu acung-acungin. Nah, udah gitu lu datang ke rumah Gus Muat yang sana, bukan buat nyeret, tapi lu minta maaf ke Gus Muat Pleret. Ya Gus, aneh ini memang bukan duriatun Nabi, Farhad bukan duriatun Nabi, mohon maaf Gus. Nah udahlah, sekarang tahu diri, mau baik-baiklah di Indonesia, mau tawadu, tidak sombong-sombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nggak kenal Bahar? Ini sudah kita lihat barusan waktu demo kemarin di Mabes Polri, berapi-api, pemberani, sakti mandraguna, sehingga kalah membakar foto Gus Wat Pleret. Ini nggak kebakar sama sekali, bukan karena karomahnya Gus Muat, tapi karena bodohnya saja. Ini di atas mobil, anginnya begitu luar biasa, nyulut supaya kebakar fotonya Gus Muat pakai korek api, ya nggak nyala lah. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Kiai Mubarok dari Banten. Sebaiknya Bahar nggak usah berkuar-kuar di media massa dengan framing-framing. Bagusnya seperti itu, datangi saja Gus Muat. Harus sesuai dong dengan omongannya, dengan bacotannya yang di atas mobil komando itu. Datangi saja Gus Muat. Nggak mungkin Gus Muat ini melarikan diri, tapi datanglah dengan baik-baik. Kita akan sama-sama ya umat muslim ya, menjalin silaturahim, ngomong dari hati ke hati. Nah, itu baru mantap. Jadi kalau bertamu ke rumah orang nggak perlu marah-marah. Tuan rumah juga akan menerima dengan terbuka. Saya yakin Gus Muat akan menerima Bahar Semit ini dengan tangan terbuka lah. Apalagi kalau persis apa yang dikatakan Kiai Mubarok, bawa oleh-oleh,
Buah tangan lah namanya kita bertamu, jangan amarahnya doang yang dibawa. Cari solusi yang terbaik. Bangsa ini katanya supaya tidak huru-hara, tidak panas, tidak terjadi pecah antar umat. Nah, kalau datang dengan baik-baik, ya insya Allah efeknya juga akan baik. Begitu, Mas Bahar. Orang-orang Nusantara ini, khususnya Mukibin ya, saya ngomong Mukibin. Ini siapa yang meragukan keberanian dari Bahar Smith? Yang dalam dirinya mengalir darah 7 samudra, 7 benua, atau 7 lautan di Nusantara ini. Siapa yang nggak percaya sama Bahar Smith? Seorang pemberani, singa podium. Kalau menghujat pemerintah waktu itu, kemarin-kemarin lalu nilantang, dan nyatanya efeknya biasa-biasa saja. Nggak ditangkap itu, menghina sebegitu rupa. Nah, ini karena apa? Jangan-jangan ya orang-orang takut kepada Bahar Smith, seorang pendekar yang mempunyai jurus bangun tondrong yang kita lihat dalam video-videonya. Datang saja, Jogja aman bos, Jogja asik, apalagi ya sambil ketemu Gus Fuad bersenda gurau, kemudian mungkin ya minum kopi atau minum teh, denger lagu gending-gending, karena Gus Fuad kan ya mempunyai waranggono, ahli yang memainkan alat-alat musik tradisional, bisa mengalun syahdu dan membuat pikiran dan hati tenang. Datang saja, syukur-syukur juga nikmati suasana Jogja kalau malam hari. Ini kan asik sekali sambil nongkrong, terus kemudian bicara-bicara masa depan, atau kalau sempat ya bicaralah di Jogja ini pada suatu malam tentang cinta. Kan asik, cinta kepada Nusantara, cinta kepada bangsa dan negara ini, cinta kepada umat seluruh yang tinggal di negara kita ini, supaya tidak ramai terus bos. Begitu. Jadi kalau datang, ya sekarang ini kan yang dijanjikan Mas Bahar ini mau datang, suasananya kondusif, tidak ada preketek-preketek yang menghalangi kalau memang Bahar mau datang. Sudah begitu saja, jangan-jangan bisa juga apa yang dituntutkan kemarin pada Gus Fuad yang diduga menghina guru tua Mbak Alawi. Nah, ini bisa dibicarakan di situ seperti apa sesungguhnya, sehingga kita ini ya para mukibin dan yang non mukibin ini bisa tahu, ini loh ada 2 orang yang sekarang ini bertemu dan ngobrol asik antara Gus Fuad dan Mas Bahar Smith. Nah, kan asik dilihat oleh orang banyak, akhirnya bisa juga membuat semua anak-anak bangsa ini mereda emosinya, mereda amarahnya, dan menjadi kondusif. Negara ini dibangun oleh nenek moyang dari dulu sampai sekarang. Presiden Prabowo ini kan menjalankan pemerintahnya supaya anteng, damai, dan tidak terganggu dengan acara-acara kita yang selalu panas, saling serang. Begitu Mas Bahar, saya dukung datangnya Mas Bahar Smith ke Jogja, silaturahim ke kediamannya Gus Fuad Pleret. Ya, simpan dulu amarahnya, temui orangnya, siapa tahu dengan bertemunya kedua antagonis yang berbeda ini akan menjadi sempurna. Sempurna dalam damai, tidak caci maki, tidak hina menghina, grebek menggerebek, persekusi,
Tapi yang penting ketahui bagaimanapun anak-anak Nusantara ini sampai sekarang ini sudah tidak meyakini lagi kalau Balawi adalah dzurriyyah Nabi. Masalah guru tua selesaikanlah sebagai seorang jantan, sebagai seorang yang berani, yang egaliter tentunya, dan mempunyai rasa kebersamaan sesama anak bangsa. Selesaikan Mas Bahar, kita dukung kedatangannya. Siapa tahu saudara-saudara kita yang di dekat pondok Gus Fuad Pleret akan menyediakan tempat, barangkali Habib Bahar mau menginap barang sehari 2 hari, tentu dengan tangan terbuka masyarakat di sana akan welcome. Begitu Mas Bahar, sedikit ya dari kita yang mengharapkan agar Nusantara ini damai, anak bangsa, umat tidak tercerai-berai dengan perbedaan-perbedaan apapun, tetapi satu hal, yaitu tadi, jangan membawa-bawa bahwa para Habib seluruh dunia Nusantara ini sebagai cucu Nabi. Ini harga mati, karena bagaimanapun untuk mengakui sebuah keyakinan itu perlu dibuktikan. Sehat selalu, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.